warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbarokah ini, di waktu yang mulia ini, di masjid, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, hanya dengan izin dan taufiknya, hanya dengan kehendaknya, kita bisa bertemu di salah satu di antara taman-taman surga. Karena majelis ilmu adalah salah satu dari taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum birriyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka segera reguk air jernih yang terdapat padanya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Loh, apa itu taman-taman surga? Maka beliau mengatakan, "Hilaqul dzikr." Halaqah dzikr. Abdullah bin Mas'ud perawi hadis ini mengatakan, "Hilaqul dzikr majalisul ilm." Halaqah dzikir adalah majelis ilmu. Karena halaqah dzikir adalah tempat ngumpul-ngumpul yang di situ mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu perkumpulan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari sabda-sabda Rasulnya untuk kemudian kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ikhwatin azani Allah wa iyyakum. Meskipun acara ini sangat amat mendadak ya, karena rencananya itu hanya 2 hari yang lalu. Rencananya di Masjid Al-Hidayah Banguwan, benar ya masjidnya? Al-Hidayah Banguwan. Makalah yang ada di hadapan antum ini pun makalah yang ana tulis 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu untuk satu kajian di suatu tempat. Saya sudah lupa tempatnya mana. Tempatnya mana? Lah ya, tanggal 11 Rabiul Tsani 1435. 5 tahun yang lalu persis. Sekarang juga Rabiul Tsani. Ya benar ya? Sekarang Rabiul Tsani ya persis 5 tahun yang lalu. Kok 5 tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu. Iya, 7 tahun yang lalu. Usuh ya. 7 tahun yang lalu. Tapi qadar Allah juga
semalam panitia dari masjid yang ada di Manguan ngabari ana bahwa Bapak Kepala Desa tidak mengizinkan untuk mengadakan kajian di Masjid Al-Hidayah berkaitan dengan wabah Covid yang masih melanda kuat di daerah Tulungagung. Oleh karena itu, panitia minta sama ana untuk kajian tetap dilangsungkan tapi streaming. Bayangan ana streaming itu dewean, ternyata kok akeh wong. Bayangan ana kajian streaming itu sendirian, direkam, terus di live-kan jadi lewat streaming. Tiba-tiba kenyataannya begini. Walhamdulillahi ala kulli hal. Baik. Para hadirin azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan pembahasan kita. Kajian kita ana beri judul Langit akan kembali cerah. Ana tidak sedang membahas fikih musim hujan yang sekarang mendung, lalu nanti kalau datang musim kemarau akan kembali cerah. Karena fikih musim hujan insyaallah sudah antum pahami semuanya. Yang akan sedikit kita singgung adalah tentang kondisi umat Islam kancah regional, nasional, dan internasional. Yang mana mau nggak mau harus kita akui bahwa kondisi saat ini umat Islam terpuruk dari semua sisinya. Kalau kita bicara akidah, negeri kita hari-hari ini senangnya nguri-nguri budaya. Sedangkan budaya kalau diistilahkan untuk negeri kita itu kan Islam datang sebagai agama keberapa ya, Wah? Ketiga. Taib. Kalau kita sebut agama mungkin ketiga. Tapi kalau kita sebut kepercayaan jadi keempat. Karena sebelum Hindu dan Buddha masuk, agama kita sudah ada aliran kepercayaan apa itu? Animisme, dinamisme. Animisme, dinamisme itu sudah ada. Pada tahun pertama, pada abad pertama Masehi, datanglah agama Hindu oleh Ajisaka. Yani oleh Ajisaka dan bala tentaranya. Beberapa abad berikutnya datanglah agama Buddha. Dan beberapa abad berikutnya datanglah agama Islam. Versi sejarah yang masyhur. Versi sejarah yang masyhur. Yani, karena agama Islam itu datang sebagai agama yang keempat atau yang ketiga, maka Islam atau maka Nusantara tanah Jawa ini sudah ada peradaban dan budaya yang jauh sebelumnya. Makanya kalau kita sebut sebagai nguri-nguri budaya, sebenarnya itu istilah keren dari bahasa lain, membangunkan, menghidupkan kembali kesyirikan. Membangunkan kembali kesyirikan. Dan itu yang terjadi di lapangan. Dari sisi akhlak dan moral, fana'udzubillah, mayoritas kaum muslimin jauh dari norma-norma agama. Meskipun harus kita akui dan kita syukuri, geliat hijrah, istilah kerennya, kembali dari ajang kemaksiatan menuju hidayah, itu mulai menggeliat. Tapi secara umum negeri kita masih kondisi semacam itu. Dan dari sisi sosial politik pun terpinggirkan. Dari kancah internasional tak jauh bahwasanya negeri-negeri Islam secara umum berada dalam cengkraman kekuatan orang-orang kafir. Maka kemudian kita berpikir, sebagaimana dulu dalam kondisi semacam ini para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bertanya, ya Rasulullah, mata nasrullah? Wahai Rasulullah, kapan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka marilah kita telaah sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pancaran wahyu ilahi
yang berkaitan dengan perjalanan sejarah umat Islam sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti hari kiamat. Sebelum itu, mari kita kilas balik sejarah sebentar. Suatu hari di kota Mekah. Di awal-awal masa kenabian. Tatkala dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di kota Mekah. Dan antum tahu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah penuh dengan onak dan duri, ditekan, ditindas, dimusuhi, disiksa dan segalanya. Dalam kondisi yang amat sangat terpuruk semacam itu, salah satu sahabat-sahabat yang paling merasakan dampaknya adalah sahabat-sahabat miskin papa. Sahabat-sahabat yang mereka itu adalah orang-orang yang lemah, yang ditindas oleh orang-orang kaya, orang-orang Quraisy, orang-orang kuatnya orang-orang Quraisy. Salah satu di antara mereka adalah Khabbab ibnul Ard. Qala, beliau mengatakan, syakauna ila Rasulillah, kami mengeluhkan wadul gitu sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Tatkala itu beliau sedang bersandar di naungan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kan tinggi. Jadi kata matahari itu agak nggak pas di tengah, tapi agak ya ke timur dikit atau agak ke barat dikit, itu kan ada ada bayangannya, ada tempat berteduhnya. Maka beliau berada di situ. Berarti kondisi ini siang hari, tapi nggak pas tengah hari. Mungkin jelang zuhur, mungkin setelah zuhur peristiwa ini. Jadi wa huwa mutawassitun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Tatkala itu beliau bersandar, berselimut kain di bawah naungan Ka'bah. Fakulna lahu, maka kami pun datang kepada beliau. Zahir dari ucapan Khabbab. Fakulna lahu, Khabbab ini gak sendirian, tapi beliau bersama para sahabat. Dari mana ya kawan kita ambil faedah ini? Beliau mengatakan kulna, tidak mengatakan kultu. Kalau beliau mengatakan kultu, maka kasus ini sendirian. Khabbab datang sendirian. Tapi beliau mengatakan fakulna, sebelumnya pun beliau mengatakan fasyakauna. Yani menunjukkan beliau bersama beberapa sahabat yang lain. Beliau mengatakan ala tastansir lana, ala tad'ullah lana ya Rasulullah, yang boyong jenengan mohon doa kepada Allah supaya Allah segera menolong kita gitu loh, gitu. Diucapi atau diwaduli semacam itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi. Seseorang yang datang sebelum kalian, dulu orang-orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, yuhfaru lahu fil ard, digalikan galian di bumi, fayuj'alu fihi, lalu ditanam, yani ditanam separuh, fayuja'u bil minsyar, lalu diambilkan gergaji, fayudha'u ala ra'sihi fayushakku bi, yani bisnatain, lalu diletakkan di kepalanya, digeraji sampai terbelah jadi dua. Bukan geraji mesin ya kawan. Zaman itu turun geraji mesin, geraji manual itu loh, dikit. Geraji mesin kan saat detik mati, mati. Ini geraji apa tuh? Geraji yang pegang dua orang atau satu orang yang dikit itu, sakitnya subhanallah. Fayudha'u ala ra'sihi fayushakku bisnatain. Wama yasudduhu dzalika antini. Siksaan, tekanan, gangguan, ujian yang sebegitu dahsyat tidak sampai mengeluarkan mereka dari agamanya. Fayumsyatu bi amsyatil hadid. Ada yang disisir, bukan rambutnya, yang disisir itu kulit dan dagingnya dengan sisir dari besi, disayat-sayat pakai besi. Yani maduna lahmihi min 'azmin aw 'asabin. Yani sisir daging-daging
dari kulit sampai tulangnya itu terkikis satu demi satu, sedikit demi sedikit. Wa ma yasudduhu dzalika an sabilih, yani an dini. Itu semua tidak sampai menghalangi mereka dari tetap memegang jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW setelah menceritakan kisah umat-umat sebelumnya dengan bagaimana mereka memegang teguh ajaran agamanya dan bagaimana mereka itu yang mengalami gangguan dan siksaan dalam memegang agamanya, maka Rasulullah SAW menerawang masa depan. Kemudian beliau mengatakan, wallah, demi Allah, la yutimmanna hadzal amra, sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini, hatta yasira ar-rakbu min Sana'a ila Hadramaut, sampai seorang yang naik kendaraan berangkat dari Sana'a sampai Hadramaut. Negeri ini dua-duanya di Yaman. Sebagian riwayat hadis ini min Ailah ila Hadramaut. Riwayat yang kedua ini lebih dahsyat, dari Ailah. Kalau Sana'a itu di Yaman, ibu kota negeri Yaman sekarang. Hadramaut juga di Yaman. Riwayat yang kedua, lafaz hadis ini dengan lafaz min Ailah ila Hadramaut. Mana Ailah? Ailah itu Palestina. Dari Palestina sampai Hadramaut. Lah kalau ini dahsyat, karena dari Ailah Palestina sampai Yaman. La yakhafu illallah, dia tidak lagi takut kecuali hanya kepada Allah. Kenapa Rasulullah SAW memberikan gambaran ini? Karena di zaman itu orang itu kalau melakukan perjalanan jauh nggak mungkin berani sendirian. Kenapa? Di tengah jalan banyak perampok. Orang zaman itu kalau melakukan perjalanan jauh mesti rombongan dan membawa pasukan. Membawa pasukan ya 5-10 orang, membawa pasukan pengawal untuk menghadapi kalau tengah jalan ada perampok. Tapi nanti kata Rasulullah SAW akan datang suatu masa orang berangkat dari Hadramaut, dari Sana'a ke Hadramaut sendirian, ar-rakib sendirian, nggak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak takut perampok, nggak takut apa, saking amane masa itu. Bahkan dalam riwayat yang lain bukan hanya dari Sana'a, tapi dari Ailah sampai Hadramaut. La yakhafu illallah awidh-dhi'b ala ghanami, dan takut kalau ada serigala yang menerkam kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian kesusu, kalian itu nggak sabar, kalian itu cepet kepingin dan cepet-cepet. Iya, semuanya itu butuh proses. Sekarang masih diuji. Islam akan jaya, Islam akan menang, Islam akan kuat. Tapi nggak sekarang waktunya. Masih ada waktu, harus menjalani ujian. Rasulullah SAW mengatakan, walakinnakum tasta'jilun. Hadis ini para ikhwatan azani Allah wa iyyakum memberikan kepada kita gambaran sunnatullah di muka bumi. Kebenaran itu akan ditekan. Sunnatullah di muka bumi, kekuatan Islam itu akan dihadang dan akan mendapatkan ujian. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, innallaha ja'alad dunya darabala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini negeri tempat ujian. Siapkan kesabaran untuk menghadapinya. Negeri ini negeri ujian, negeri balasan adalah di alam akhirat nanti. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, orang itu semakin tinggi tingkat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin tinggi tingkat ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian semisalnya, kemudian yang semisalnya. Apakah kita mengira bahwasanya kita itu mengatakan kita di atas kebenaran, kita di atas yang hak, kemudian Allah tidak menguji? Wallahi tidak. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang-orang
menyangka kalau mereka mengatakan amanna lalu mereka nggak diuji. Kali-kali tidak. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sehingga nampak bagi Allah sopo sing jujur, sopo sing gak jujur. Seakan-akan ayat itu turun zaman ini sambil mengatakan, apakah kalian menyangka tatkala mengatakan kami hijrah, tatkala mengatakan kami tobat, tatkala mengatakan kami di atas al-haq, kami di atas kebenaran, kami di atas ahlu sunnah, kemudian kalian tidak diuji? Wallahi tidak. Sunnatullah, orang yang semacam itu mesti mendapatkan ujian, dan ujian. Itu yang pertama, bahwasanya sunnatullah di muka bumi, hidup itu akan mengalami hal yang semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW di tengah suasana keterpurukan semacam itu, beliau itu selalu mengacak ke depan bahwasanya Islam akan menang. Itu yang kedua. Yang ketiga ya akhwan, proses harus dijalani. Apapun nih prosesnya nggak mau dijalani, bosok. Jadi coba antum bikin genteng, terus nggak mau mengalami proses, yo remuk ya akhwan. Prosesnya dibakar, yo di ini, yo di itu. Besi kalau mau jadi pedang samurai yang hebat itu mengalami proses, yo dibakar, yo di apa, nggak mau diproses, yo jadi rongsoan, ini ular, mau jadi kupu, proses, nggak mau diproses, yo jadi ular selamanya. Begitulah proses kehidupan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tasta'jilun walakinnakum tasta'jilun. Kalian yang terlalu kepingin dan cepet-cepet, kalian yang kepingin dan cepet-cepet mendapatkan kemenangan. Allah itu ingin lihat kejujuran kalian di dalam keimanan, sehingga tatkala wis layak untuk diberi kemenangan, baru Allah turunkan kemenangannya. Kalau memang belum layak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kemenangan tersebut. Peristiwa yang kedua, kalau tadi peristiwa di kota Mekah, sekarang peristiwa di kota Madinah. Ana ambil satu peristiwa perang yang terjadi di kota Madinah yang paling genting, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan itu hatta idza balaw sampai jadi orang itu sampai hampir merasa mau mati. Peristiwa perang itu ya, perang apa? Perang Ahzab, perang Khandaq. Tum tahu, tatkala Rasulullah SAW lepas dalam tanda kutip dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, tatkala berangkat hijrah, lepas sehingga sampai di kota Madinah. Terjadilah satu peristiwa dahsyat, perang apa? Badar. 313 melawan 1000 orang. Orang-orang kafir Quraisy hancur berantakan. Tokoh-tokoh mereka tewas di Bukit Badar. 70 orang di antara mereka tewas di Bukit Badar, dicemplungno oleh Rasulullah SAW ke sumur tua di Bukit Badar. Dendam, kepingin untuk membalas dendam kekalahan perang Badar, mereka menyiapkan pasukan sampai 3000 pasukan perang, menyerang kota Madinah. Tatkala mereka menyerang, pasukan Rasulullah SAW hanya mampu menyiapkan 1000 pasukan perang. Berangkat 300 di antara mereka balelo. Akhirnya tinggal 700. Perang itu sebenarnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang Uhud itu sebenarnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Pasukan orang-orang kafir Quraisy sudah hancur berantakan. Tapi Allah berkehendak lain. Untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya. Sebelum perang, Rasulullah SAW sudah mengatur strategi yang sangat jitu. Karena Rasulullah bukan seorang nabi saja, beliau adalah seorang panglima perang yang hebat. Rasulullah mengatur pasukan, ada garda depan, ada sayap kiri, ada sayap kanan.
Yani ada pasukan pelindung dari tikungan pasukan musuh. Itu pasukan apa? Pasukan panah. Pasukan panah itu, antum ada yang pernah ke Bukit Uhud? Yani yang pernah ke sana, yani medan perang itu kan ada di lembah. Lah, antara Bukit Uhud dengan bukit berikutnya itu ada tilikungan. Tilikungan itu akan sangat berbahaya kalau tidak ada pasukan penghadang. Pasukan penghadang itulah yang disiapkan oleh Rasulullah SAW. Kamu tetap di atas, lindungi kami dari sergapan pasukan dari belakang. Lindungi pasukan kami. Kalau kami pas sini fokus menyerang ke depan, jangan sampai ada orang kafir yang melikung dan nyerang dari belakang. Lindungi kami dari serangan mereka. Apapun yang terjadi, kalian jangan turun. Rasulullah sudah membayangkan. Jadi saelek-elek perang menghadapi depan, itu bisa menghadapi. Tapi kalau sudah ditelikung dari belakang, yo bakal lebur. Makanya Rasulullah pesan, apapun yang terjadi, kami kalah, kami menang. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, seandainya anjing-anjing mereka itu mencakar-cakar tubuh kami, kalian jangan turun. Kalian jangan turun. Itu pesannya Rasulullah SAW. Perang terjadi, diawali dengan mubarozah, biasalah perang tanding, gitu ya. Menang, kemudian terjadi perang dahsyat dan menang. Orang kafir itu sudah terpukul mundur. Sudah terpukul mundur. Pada waktu orang-orang kafir itu sudah terpukul mundur, mereka meninggalkan harta rampasan perang, meninggalkan ini, meninggalkan semua harta rampasan perang itu yang mereka tinggalkan. Pasukan kaum muslimin, karena perang sudah selesai, orang-orang kafir sudah lari, dicubui, diambili. Orang-orang yang di atas mengatakan, yuk kita turun yuk, bantu teman-teman. Ini apa? Ngumpulkan ghanimah. Satu kedustaan. Jadi kalau orang-orang itu mengatakan pasukan panah atas itu turun kepingin harta, yang benar itu mereka turun ingin bantu ngumpulkan ghanimah, bukan kepingin harta. Kenapa? Pertama, jadi para sahabat itu gak doyan duit. Aku ora doyan duit. Ini maksudnya duit dipangan ora doyan. Ini para sahabat itu gak doyan duit. Mereka orang-orang zuhud. Yang kedua, pasukan perang, siapapun yang hadir di medan laga, mau melok perang, mau gak melok perang, iku lho ku barang ghanimah podo. Mau ngumpulkan, mau gak ngumpulkan, bukannya rebutan jupuk diwedi bono saku enggak. Dikumpulkan, lalu kemudian nanti panglima perang yang apa? Yang bagi. Jadi kono alasan mereka itu jadi kepingin hartanya di bawah itu. Mereka turun pinginnya, ngapain kita di sini? Perang sudah selesai, kita bantu. Gitu. Panglima pasukan atas mengatakan jangan turun, pesannya Rasulullah. Loh, pesannya Rasulullah itu kita jangan turun. Nih isik perang, iki wis bar. Ngono. Iki sudah selesai. Tahu dialognya? Panglima perangnya mengatakan kita jangan turun, pesannya Rasulullah jangan turun. Ya, teman-temannya mengatakan, pasukan mengatakan, loh, pesannya Rasulullah kita jangan turun itu nih perang masih berkecamuk. Ini kita sudah selesai nih, wes selesai perang, turun yuk bantu. Akasing turun, tinggal 7 orang atau berapa yang di atas. Khalid ibnul Walid, sang jawara padang pasir itu, pada waktu dia sudah terpukul mundur ke belakang jauh, dia masih mempunyai cara bagaimana untuk menelikung pasukan lawan. Melihat inti kekuatan pasukan pelindung sudah turun, dia balik dan serilah yang terjadi. Enak-enak ngumpul no pasukan perang, pedang ditaruh, tameng ditaruh, ngumpul no, disergapi dari atas pakai panah, hancur gak karu-karuan. Itu titik kekalahan. Tapi kekalahan itu sudah keburu apa ya kawan? Sore. Sudah keburu sore, sudah keburu malam. Aturan internasional zaman itu, perang itu nek wis matahari tenggelam harus gencatan senjata. Ini ajibnya perang zaman itu gencatan senjata. Nek wis teng matahari tenggelam, sesone ya ngono. Ini sorry Mas Bro. Sorry Bro, sesone ngono. Sesone istirahat. Jadi ajibnya perang di zaman itu. Nek wis malam itu berhenti, terus masing-masing pasukan itu ndoleki pasukan dewe-dewe. Ketemu musuh yo. Iku lho kancamu, ngono. Cupuken iki kancaku tak jupuki sesukne ya ngono. Zaman itu ajaib perang itu. Malam itu
orang-orang kafir Quraisy itu mikir, piye iki? Terusno sesuk apa ora? Teruskan besok apa enggak? Mereka mengatakan, jangan. Kita iki wis kadung menang, sesuk terusno perang, kalah ngisini. Mulai wae yo. Akhirnya mereka malam-malam itu pulang. Pagi-pagi Rasulullah masih di situ. Lihat mereka, masih ada apa enggak? Ternyata mereka sudah tidak ada. Kemudian Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya, menguburkan jenazahnya dan macam-macam. Kemudian beliau pulang. Kemenangan Uhud yang dimenangkan oleh orang kafir Quraisy itu kemenangan, tapi sebenarnya kalah. Hati mereka itu menghancurkan kaum muslimin, tapi sebenarnya mereka itu menang palsu. Menang itu mergi wedi sesuk perang neh. Akhirnya bagaimana caranya agar Madinah bisa dihancurkan? Setahun kemudian atau 2 tahun kemudian terjadilah perang dahsyat itu. Mereka melobi semua kabilah-kabilah Arab. Mereka berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan perang. Orang Madinah di zaman itu, para ikhwah fiddin azani, kaum muslimin Madinah, wong lanang, wong wedok, wong tua, wong cilik, jadi bayi dikumpulkan itu enggak sampai 10.000. Jadi, sedangkan pasukan kafir sampai 10.000. Rasulullah SAW mengadakan rapat militer level tinggi. Apa yang dilakukan? Maju. Prediksi perang kalah. Bertahan di Madinah. Madinah bakal lebur. Akhirnya melakukan penggalian parit. Dan itu perang yang paling mengentingkan. Kenapa? Prediksi ini kalah. Nek Badar Uhud itu prediksi menang. Tapi prediksi ini kalah. Singkat cerita, terjadilah peristiwa yang ada dalam hadis ini pada waktu penggalian parit. Anda baca hadisnya. Anda nggak akan menceritakan perang Ahzab ya. Kan? Perang Ahzab dobo. Anil Bara ibnu Azib. Bara ya. Kalau Bara banyak ikhwan yang salah baca. Bara tanpa tasydid. Bara tanpa tasydid. Ra itu ditasydid dan ga itu beda orang. Bahasa Arab itu kan ono tasydid karo gono tasydid kan beda toh ya. Yani salah satu masyayikh itu pernah cerita. Jadi ada seseorang itu seorang pemuda awal-awal ngaji gitu lah, orang Arab gitu. Itu arep nikah mun kuku ngambil atau melihara burung merpati ngarepe omahe. Ditangoni karo guru nih, ngapain mas arep nikah kok melihara burung merpati? Sunnah. Loh kok sunnah? Sunnahnya Rasulullah kalau orang nikah itu melihara burung merpati. Loh kok sunnah? Antum tahu dari mana? Dari bukunya Syekhul Albani. Buku yang mana? Buku Adabuz Zafaf, adab pernikahan. Ini adab pernikahan. Ini syekhnya kan yuk ngerti buku itu dan katam buku itu yo. Tapi kok gono masalah itu? Mana mas bukunya mas? Bukunya diambil. Babnya mana? Bab istihbab ittikhazil hammam fil bait. Jadi hammam, ha, mim, alif, mim. Itu kalau mim pertamanya di tasydid, hammam itu kamar mandi. Tapi ini tasydidnya dibuang, hammam jadi merpati. Jadi merpati. Lah si fulan iku maca buku enggak pakai guru. Ilmu nahwu ini orang mati pinter. Jadi dia bacanya itu bab disunahkannya ngambil burung merpati di rumah. Oh no. Ini ngambil burung merpati di rumah piye? Ngambil burung merpati di rumah itu. Alakulin kembali ke sini. Hadis ini lafadznya anil Bara, ya tanpa tasydid ya. Bara ibn Azib. Qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihafril khandaq. Cawil itu tulisannya moto kuis tuwai. Serapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menggali parit. Wa urida lana sakhratun fi makanil khandaq. Ternyata ada batu gede di tengah-tengah parit. Padahal batu gede ini bahaya. Parit itu direncanakan oleh Rasulullah SAW lebar. Seandainya kuda pasukan perang itu lompat, itu nggak nyampe dari bibir ke bibir. Seandainya nekat jatuh, nekat ke dalam, dari dalam nggak bisa naik. Kuda perang yo, orang kuda cikar. Ini kuda perang. Ini kuda perang yang
tinggi, yang lebar besar itu loh, kuda perang. Ini lah kuda yang dibuat apa ya, antum taunya kan kuda pacuan di pikatan itu loh. Ini itu kan rotok gede-gede. Lah kuda perang itu di atas itu. Kuda perang bukan kuda biasa. Jadi lebar gitu dan dalam gitu, lebar. Ternyata ada batu gede dikeperuki oleh para sahabat, gak kena. Akhirnya mereka wadul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uridulana sakhratun fi makanil khandaq. Fi makanin minal khandaq, di sebuah tempat di parit itu. La yani ta'khudhu fiha al-ma'awil. Yani apa itu? Jenenge palu. Untuk menghancurkan batu itu jenenge apa? Palu. Ya. Palu lah ya. Itu enggak bisa menghancurkannya. Fasyakauna ila Rasulillah, kami pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Auf, berkata Auf, wa asibuhu qala wada'a thawbahu thumma habata ila sakhrah. Beliau ke batu itu, fa akhadha al-mi'wal, beliau ngambil palu itu, palu godam itu, faqala bismillah, fa daraba darbatan fa kasara thulutsal hajar. Beliau memukul batu itu, sekali pukul sepertiga batu hancur. Kok kuat? Ya kuat lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kuat orangnya. Maka Allahu Akbar. Allahu Akbar. U'titu mafatihasy Syam. Wallahi inni la ubsiru qusuraha al-humr min makani hadha. Alhamdulillah, saya diberikan oleh Allah kunci-kunci negeri Syam. Syam zaman itu ya kawan, negeri yang dikuasai oleh negeri Romawi. Saya sekarang sudah bisa melihat istana merah mereka dari tempat ini. Maksudnya Rasulullah mengatakan negeri Syam nanti akan kita kuasai. Semakal wadharaba bismillah, mau coba bismillah, dipukul yang kedua kalinya. Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Yani aku diberikan oleh Allah yani kunci perbendaharaan negeri Persia. Negeri Persia, saya dari sini sudah melihat istana putihnya. Istana putih ya Wan, kalau terdapat dalam hadis itu bukan istana putih Amerika, gedung putih, tapi istana putih Persia. Anda pernah mendengar satu kajian lucu, ngono ya. Ini hadis ini terjemahkan oleh saya diberikan oleh Allah kunci al-qasr. Yani saya sudah bisa melihat yani istana-istana putihnya. Itu adalah isyarat kita nanti akan menguasai gedung putih. Aku tikum mas sampai ngerti hati sopora. Itu Persia, istana Persia. Istana Persia, karena zaman itu para ikhwan azani Allah wa iyyakum, ada dua negeri adidaya. Satu Romawi, satu Persia. Lah istana Romawi itu adalah istana yang dibungkus dengan emas. Yani zaman saiki ono koyo masjid ubah emas ngono lho. Jadi warna itu serba emas itu apa ya? Emas itu kan kuning-kuning kemerahan. Kuning-kuning jadi kemerahan. Lah, istana Persia itu serba dibungkus karo perak. Makanya warnanya itu putih mengkilap. Ini warnanya itu putih mengkilap. Tep. Kemudian Rasulullah mukul lagi, hancur itu batu. Kemudian beliau mengatakan, saya diberikan oleh Allah kunci negeri Yaman. Yani kunci negeri Yaman. Saya sudah bisa melihat yani pintu-pintu gerbang negeri Yaman. Rasulullah SAW ingin mengisyaratkan kepada kita. Tatkala itu Islam akan menguasai penjuru dunia. Penjuru dunia. Dari sisi negeri adidaya Romawi Persia akan runtuh. Dan dari sisi arah Syam itu utara, Irak itu, Persia itu timur, dan Yaman itu selatan. Antum mau protes, barat tuh saat. Barat Jazirah itu apa ya Wan? Laut Merah. Sedangkan zaman itu gonok ceritani ada pasukan bisa menyerang lewat laut. Kono ceritane zaman itu yo, anak nggak bahas zaman sekarang loh. Zaman itu kita bahas Honda. Seandainya Rasulullah zaman sekarang nggak akan mikir nggali Honda. Kan gue ngono helikopter, ya nono pesawat. Zaman itu kan nggak mungkin. Pasukan Kopassus zaman itu pasukan kuda, pasukan berkuda, dan pasukan berkuda itu yang paling menakutkan.
Dan itu yang dihadang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana Islam itu akan menang di zaman itu, padahal kondisi Rasulullah sedang terpuruk di tengah pasukan yang paling penting. Lah, janji-janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya terwujud. Tak jauh setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Tak jauh setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Romawi kapan jatuh ke tangan kaum muslimin? Hah? Di zaman Umar. Romawi Pak. Romawi, iya, Romawi. Hah? Bukan Konstantinopel. Romawi. Syam, negeri Syam. Kapan jatuh ke tangan kaum muslimin? Di zaman Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Tak jauh setelah tahun itu, negeri Madain, ibu kota Persia, jatuh ke tangan kaum muslimin pun di tangan atau di zaman kekhilafahan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Gak terlalu jauh dari masa apa? Kenabian. Baca hadis yang ada di yang ketiga itu. Tuh hadisnya sampai mau dhewe wis. Intinya pokoknya ngono. Intinya pokoknya ngono. Ini kan jam itu toh, lu karek 5 menit. Gak saya. Itu sejarah ya kawan. Itu sejarah. Hadis yang ketiga baca sendiri. Itu sejarah masa lalu. Hal yang perlu untuk kita bicarakan sekarang adalah apakah itu hanya cerita indah masa lalu yang sudah hanya tinggal cerita dan kenangan? Apakah kejayaan-kejayaan Islam masa lalu hanya tinggal kenangan? Islam pernah mampu menghancurkan kekuatan Romawi, negeri adidaya yang tatkala itu orang Arab mimpi aja lo gak bisa untuk melawan Romawi. Mimpi ya. Persia, orang Arab dengan segala kekuatannya, kalau dulu ngimpi untuk menguasai Persia itu nggak bisa. Tapi Rasulullah, satu kekuatan kecil di zaman itu, mempunyai pandangan jauh ke depan dan terwujud. Beberapa zaman setelah zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan suatu ketika pada waktu beliau khutbah, beliau mengatakan khutbah Id, beliau mengatakan zuwiya liyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Bumi itu dilipat di hadapanku, digulung di hadapanku. Saya sekarang ini, kata beliau, mampu melihat ujung timur bumi dan mampu melihat ujung barat bumi. Yo, kalau saya terjemahkan zaman sekarang, mungkin yang dilihat oleh Rasulullah zaman itu tuh globo. Tapi ini ngono, para sahabat nggak mau melihat. Rasulullah, aku ya bisa melihat ujung timur dan ujung barat bumi, globo. Globo itu loh, jadi bumi tadi cilik, lah itu dilihat ujung barat ujung bumi. Kata Rasulullah SAW, ra'aitu masyariqaha wa magharibaha. Aku bisa melihat ujung timur bumi dan aku bisa melihat ujung barat bumi. Wa inna mulki sayasilu ila ma ra'aitu dzalik. Kata Rasulullah, saya dan nanti kekuasaanku, agamaku ini, Islam ini akan menguasai semua daerah yang pernah saya lihat sekarang ini. Shadaqa Rasulullah SAW. Kekuatan Islam kemudian tak berselang lama setelah itu mampu menerobos area timur dan mampu menerobos area barat. Mesir jatuh ke wilayah kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Negeri Afrika jatuh ke wilayah kaum muslimin di zaman Utsman. Semakin ke barat di zaman Bani Umayyah, sampai titik puncaknya Islam mampu menembus daratan Eropa di zaman Al-Walid ibn Abdul Malik di negeri Andalus, negeri Spanyol. Negeri itu pernah dikuasai oleh kaum muslimin 800 tahun. 800 tahun. Gak sembarangan ya kawan. Indonesia merdeka
durung 100 tahun toh. Sekarang berapa? 76. Indonesia merdeka itu masih 76 tahun. Islam sejak kekuatan mereka dihancurkan oleh Allah lewat tangan Panglima Tariq Ibn Ziyad dan masuknya Abdurrahman Ad-Dakhil ke dalam negeri Andalus, itu menguasai Andalus 800 tahun. Gak sembarangan 800 tahun itu. Ini hampir gak ada kekuasaan menguasai negeri mereka 800 tahun. Sampai banyak para ulama besar itu lahir di sana. Antum tahu kalau menyebut Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi yang jenenge Qurtubi itu kan wakil toh. Imam Qurtubi itu mana ya kawan? Qurtuba itu mana? Qurtuba itu Cordova. Yani Qurtuba itu Cordova. Imam Al-Ghurnati itu dari Granada, Spanyol. Yani sampai detik ini bangunan yang paling dibangga-banggakan oleh Spanyol itu adalah Al-Qasr Al-Hamra, Istana Merah. Itu dibangun di zaman kekuasaan Islam di negeri Spanyol. Itu di arah barat. Islam pernah ke timur, menguasai Persia, terus ke timur. Islam pernah berjaya dan pernah mempunyai kekuasaan besar di negeri India. Pernah ada kerajaan Islam besar di India. Salah satu peninggalannya adalah yang sampai sekarang belum tertandingi arsitekturnya. Arsitekturnya toh tapi ya orang lihat nih. Apa itu ya, Hon? Taj Mahal. Taj Mahal itu apa ya, Hon? Taj Mahal itu orang masjid ya. Taj Mahal itu kuburan. Jadi salah satu di antara maharaja itu punya seorang permaisuri. Cinta banget sama permaisurinya. Tapi qadarullah sang permaisuri meninggal dunia. Namanya Jihan Shah. Saking sedihnya tinggal sang permaisuri, rojo itu isu siang sore malam itu nunggoi kuburan. Lama-lama dia menginginkan untuk membangun bangunan yang paling mewah di zaman itu. Itulah yang terjadi. Dibangun bangunan mirip kuburan. Anak nggak bahas bangunan itu salah. Tapi arsitekturnya sampai sekarang belum tertandingi. Islam pernah menguasai daratan Cina. Dan ada kerajaan Islam besar di daratan Cina. Makanya nggak heran kalau sisa-sisanya masih ada. Sampai sekarang ini sisa-sisanya masih ada sampai sekarang ini. Nggak heran kalau kemudian Islam masuk Indonesia lewat daratan mana? 3 versi sejarah toh. Antum taunya satu sih. Islam itu datang ke Indonesia ada 3 versi sejarah. Ada yang mengatakan datang dari Arab langsung, ada yang mengatakan datang dari Gujarat, dan ini versi yang paling masyhur karena ini versi yang dimunculkan oleh Sanok Harganya. Kenal Sanok Harganya? Kenalan ini di sana. Orang tahu kenalan ya. Yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia lewat daratan Cina. Jadi 3-tiganya dari sisi sejarah sangat memungkinkan. Karena kemungkinan orang Arab langsung datang ke negeri ini sangat mungkin zaman itu. Dan dari negeri India, tepatnya di Gujarat juga sangat mungkin, dari Cina juga sangat mungkin, karena Islam pernah jaya di negeri-negeri itu. Islam pernah jaya di negeri-negeri itu. Pernah kita kenal, para pembesar-pembesar Islam dunia muncul dari negeri-negeri tersebut. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Itu bukti yang pernah terjadi dan sudah jadi sejarah. Di zaman Rasulullah SAW itu semua masih janji. Dan beberapa abad berikutnya itu sudah terjadi. Sekarang itu tinggal menjadi kenangan sejarah. Apakah sejarah itu tidak akan berulang kembali? Sekarang ini banyak orang itu pesimis dengan kondisi umat Islam yang sekarang. Tapi yakinlah bahwa sejarah itu akan berulang kembali. Dari mana kita mengatakan itu?
Kita baca hadis ini. Coba itu lek. Hebes rapopo. Kita baca hadis pada halaman 3. An Nu'man ibn Bashir. Dari Nu'man ibn Bashir. Qala, beliau mengatakan, kunna qu'udan fil masjid ma'a Rasulillah. Kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Bashirun rajulan yakuffu hadithahu. Faja'a Abu Tha'lab al-Hushani. Dan Bashir itu orang yang pendiam, gitu kalau bacanya. Kakean ngomong. Gak kakek ngomong, orangnya pendiam kalau Bashir. Datanglah Abu Tha'lab al-Hushani, faqala ya Bashir ibnu Sa'ad, wahai Bashir, kamu itu atahfadhu hadits Rasulullah fil umara, kamu itu apa tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pemimpin-pemimpin masa depan? Qala Hudzaifah, faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah mengatakan, ana ahfad khutbatahu, aku yang tahu. Itu Hudzaifah ibnu Yaman, sahabat yang punya spesialisasi tentang fitnah akhir zaman. Fajalasa Abu Tha'labah, maka duduklah Abu Tha'labah. Faqal Hudzaifah, maka Hudzaifah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunun nubuwwatu fiikum ma syaa Allah an takun. Zaman kenabian akan terjadi seperti yang Allah kehendaki. Tsumma yarfa'uha insya. Kemudian Allah akan mencabut zaman kenabian tersebut. Jadi insya'an yarfa'aha. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwwati fatakunu ma sya'allah an takun. Thumma yarfa'uha idza sya'a an yarfa'aha. Setelah itu akan datang masa kepemimpinan, kekhilafahan yang sesuai dengan masa kenabian. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maksudnya waktunya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sampai suatu ketika nanti Allah mencabutnya. Summa takunu mulkan 'adhan. Setelah itu akan muncul zaman kerajaan yang raja-rajanya itu seneng gigit, nyokot, gigit. Seperti yang Allah kehendaki. Kemudian setelah itu akan muncul zaman mulkan jabriyah, para raja yang zalim, diktator, para raja yang super zalim. Seperti yang Allah kehendaki. Kemudian dia akan dihilangkan oleh Allah. Yang terakhir, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Setelah itu akan datang masa kekhilafahan lagi kayak zaman kenabian. Ini seperti ini zaman kenabian. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad yang sahihkan oleh para ulama, di antara mereka Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam As-Sahihah mengatakan Islam itu dari zaman Rasulullah SAW akan mengalami fase-fase yang jelas. Satu, gimana yang satu ini? Satu. Boleh aja lah satu. Masa kenabian. Setelah masa kenabian ini dihilangkan oleh Allah, maksudnya dicabut, dihentikan oleh Allah, akan datang masa kekhilafahan ala minhajin nubuwah, gitu ya. Setelah itu akan datang masa mulkan 'adhan, raja yang gigit, gak sampai gepuk, gak sampai nendang, tapi gigit. Ini sakit mana digigit sama ditendang? Sakitan mana digigit sama dipukuli? Ya sakitnya dipukuli lah, digigit lah paling banter. Ini Terus yang setelah ini hilang akan masa mulkan jabriyah, masa-masa jabriyah. Jabr itu orang-orang yang memaksakan kehendaknya, orang-orang yang zalim, para diktator, para orang-orang yang kejam. Setelah itu akan datang masa kekhilafahan yang kembali sesuai kayak zaman kenabian. 5 fase ini ada yang pasti, ada yang nggak pasti. Coba yang pasti. Yang pasti itu fase pertama, masa kenabian. Itu pasti awalnya, pasti akhirnya. Awalnya kapan ya?
Awalnya diutusnya Rasulullah SAW, wadih itu. Yani malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan, tahun pertama kenabian. Awal Rasulullah diangkat jadi Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berakhir kapan? Hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Berakhir masa kenabian. Taib. Masa itu telah berakhir dan pasti. Yang kedua, masa kekhilafahan yang sesuai dengan masa kenabian. Rasulullah SAW mengatakan melalui Imam Ahmad, al-khilafatu ba'di 30 sana. Kekhilafahan setelahku akan berlangsung selama 30 tahun. Jadi sudah pasti juga. Rasulullah sudah tegas mengatakan kekhilafahan setelahku akan datang selama 30 tahun. Kalau kita hitung dari wafatnya Rasulullah SAW dan dari dibayatnya Abu Bakar. Kapan Abu Bakar dibayat? Kapan Abu Bakar dibayat? Kok 2 hari? Abu Bakar dibayat itu ya bentar antum 2 hari. Jadi Senin sore dibayat khusus dan Selasa pagi. Senin sore tanggal 12 Rabiul Awal hari wafatnya Rasulullah SAW dan Selasa pagi tanggal 13-nya dibayat secara umum di kota Madinah. Kemudian baru sore harinya mulai dirawat jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak waktu itu ditarik ke belakang 30 tahun. Itu wafatnya khalifah siapa? 30 tahun. Sejak kekhilafan Abu Bakar. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 tahun 11 Hijriah ditarik ke belakang. Berarti siapa khalifah yang meninggal dunia di tahun 41 Hijriah? Hasan ibnu Ali. Hasan ibnu Ali. Jadi khilafah ala minhajin nubuwah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan ibnu Ali. Tapi kok nggak masyhur Ustaz Hasan? Kok yang kondang Khalifah Rasyidin itu 4? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iya, karena khilafah Hasan antara 5 sampai 6 bulan. Dan gak berlangsung lama, kemudian beliau lengser ke Prabon. Ini menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, dan itu yang dipuji-puji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda tentang Hasan ibni hadza sayyidun. Yani yusrihullahu baina ta'ifataini azimataini minal muslimin. Anakku ini, cucuku ini adalah seorang pemuka besar, pemuka utama yang dengannya nanti Allah akan mengumpulkan kembali, mengislah kembali antara 2 kelompok besar kaum muslimin. Dan terjadilah itu pada tahun 41 Hijriah yang dikenal dalam sejarah dengan nama Amul Jamaah, tahun menyatunya kembali kaum muslimin dengan satu kekhilafahan setelah sebelumnya sempat terpecah menjadi 2 kekhilafahan, khilafah Syam dan khilafah Kufah. Ini khilafah Kufah. Taib. Khilafah ala minhajin nubuwah berhenti pada tahun 41. Mulk muncul zaman setelahnya adalah masa kerajaan, raja-raja. Dan para ulama kita sepakat Muawiyah radhiyallahu an itu adalah awal mulukil muslimin. Yani raja pertama di kalangan kaum muslimin itu adalah Muawiyah. Berarti masa mulkan adzon ini dimulai dari zaman beliau. Lah sejak saat itulah kemudian terjadi persilangan pendapat di kalangan para ulama apa maksud dari mulkun ad, mulkun jabriyah dan khilafah ala minhajin nubuwah. Sebagian para ulama mengatakan khilafah ala minhajin nubuwah yang ada dalam hadis ini adalah zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz. Tatkala Umar jadi khalifah, ada sebagian para ulama membacakan hadis ini, kemudian beliau mengatakan, saya harap engkaulah yang disabdakan oleh Rasulullah khalifah yang sesuai dengan zaman kenabian. Umar ku seneng dia. Tapi kata Syekhul Albani rahimahullah dalam silsilah sahih beliau mengatakan, kayaknya kok tafsirku nggak serak aku. Oh, no, kata Syekh Albani. Kata aku ya. Kata Syekh Albani mengatakan, tafsir ini kayaknya nggak serak. Nggak serak gitu ya. Kenapa? Kalau disebut bahwasanya Umar ibn Abdul Aziz itu adalah khalifah ala minhajin nubuwah,
Terus sing mulkan Jabriyah niku sapa? Kan sebelumnya ada mulkan Ad, sebelumnya ada mulkan Jabr. Iku sapa? Padahal sebelumnya cuma ada Muawiyah radhiyallahu an, terus Yazid ibnu Muawiyah, terus Marwan ibnul Hakam, terus apa? Sebelumnya Abdul Malik ibnu Marwan. Iya. Abdul Malik ibnu Marwan, ya benar. Marwan ibnu Malik. Setelahnya terus anak-anaknya. Setelahnya terus anak-anaknya. Terus itu zaman sopo. Gitu. Makanya beliau dan pendapat beliau itu diamini oleh sebagian para ulama, dan itu yang insya Allah lebih menguat. Lebih menguat. Bahwa dalam sebagian riwayat yang lain, meskipun sana-sana dipermasalahkan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Imam Mahdi, yani akan lahir suatu ketika nanti seorang yang Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia menebar keadilan. Dia itu dari anak keturunanku. Dia akan datang setelah zaman raja-raja yang jababirah. Kalau dilihat dari riwayat ini, berarti mulkan apa tadi? Yani khilafah ala minhajin nubuwah itu akan datang di akhir zaman. Itu akan nanti datang di akhir zaman. Dan salah satu di antara khalifahnya adalah Imam Mahdi. Yani Al-Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman. Kalau begitu para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti masa yang kedua ini adalah masa yakni antara mulkan Ad, itu diawali dari zaman Muawiyah radhiyallahu an sampai suatu ketika nanti akan muncul kembali khilafah ala minhaj an-nubuwah. Meskipun kita tidak dapat memastikan kapan peristiwa itu terjadi. Yang penting, yang tidak ragu-ragu lagi, insya Allah kita sekarang pada fase yang keempat. Bahwasanya setelah masa berlalu lama dan keadaan kaum muslimin internasional dan regional semacam ini, maka kita tidak ragu-ragu lagi bahwa kita berada pada ketertindasan kaum muslimin. Belum pernah ada dalam sejarah Islam terpuruk, yakni secara internasional ya, kayak zaman sekarang ini, kayak zaman yang ada di zaman sekarang ini. Tapi jangan pesimis, tidak auto putus asa. Janji Rasulullah SAW pasti akan terwujud. Kayak dulu orang-orang tatkala dijanjikan oleh Rasulullah SAW itu pada bingung, karena bagaimana mungkin akan terjadi zaman itu? Janjinya itu kayak nggak masuk akal. Masih ingat tatkala Rasulullah SAW hijrah, dikejar oleh siapa? Suraqah. Dikejar oleh Suraqah, pimpinan Bani Mudlij, gitu ya. Dan Suraqah itu pendekarnya orang yang tinggal di pedalaman. Naik kuda itu pinter apa ora? Yo gak pinter tok, karo merem lho iso. Jadi orang-orang pedalaman zaman itu rata-rata pinter naik kuda, apalagi dia jagoannya. Ngejar gitu, terpeleset jatuh. Bangun lagi, ngejar, terpeleset jatuh. Sudah mau dekat, terpeleset jatuh. Akhirnya Suraqah mengatakan, wahai Muhammad, berhentilah. Saya tahu innaka ma'sum. Kamu itu terjaga. Wis, aku gak mungkin ngejar kamu lagi. Saya tahu kamu itu ada yang menjaga. Karena Suraqah tatkala itu masih kafir, dan Suraqah tatkala itu tidak mampu membayangkan kok apa mungkin seorang pendekar jatuh dari kuda. Jatuh dari kuda. Saya ingin pembalap terus naik mobil kendaraan biasa tabrakan. Gak mungkin zaman itu. Maka Rasulullah SAW menoleh ke belakang mengatakan, Suraqah, pergilah dan tolong lindungi aku. Maksudnya lindungi aku, bukan lindungi aku. Rasulullah mengatakan uktum anna, jadi sembunyikan kami. Kamu jangan ceritakan ke orang-orang kalau kamu nemui saya di sini. Ya wis, gak apa-apa. Tapi wani piro aku oleh opo. Bahasa hadisnya, ya akan aku lakukan itu. Tapi aku dapat apa? Aku akan berangkat ke sana
dan aku akan bilang semua orang-orang bahwasanya aku akan melindungi dirimu. Maksudnya nggak akan aku sebar-sebarkan jadi berita bahwasanya kamu lewat jalan ini. Tapi aku oleh apa? Wani piro? Wani pernah aku dapat apa gitu. Maka Rasulullah mengatakan, nanti kamu akan aku beri pakaian kebesaran Kisra, pakaian raja, pakaian maharaja Kisra. Suraka bingung. Lah, Kisra sapa iki? Kisra. Kisra maharaja Persia. Lha sapa meneh? Ngono kan enggak maharaja Persia, Kisra tanggomu. Kisra maharaja Persia. Iya, Kisra maharaja Persia. Suraka itu bingung. Kenapa bingung? Gak mungkin, mimpi aja lo gak. Wong Arab bisa ngelawan Persia, apalagi sampai mengalahkan maharajanya. Iya, Kisra sapa meneh, siapa lagi? Dia pun berangkat. Rasulullah SAW meninggal dunia. Persia masih kokoh sebagai negeri Persia. Abu Bakar meninggal dunia, Persia masih kokoh sebagai negeri Persia. Sampai di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, diawali dengan perang dahsyat, perang Qadisiyah di bawah pimpinan Sa'ad bin Waqqas, dilanjutkan dengan perang Al-Madain, gitu ya, yang kemudian runtuhnya negeri Persia, perbendaraan Persia, pakaian kebesaran maharaja Persia diangkut kemana? Ke Madinah. Sampai di kota Madinah, Khalifah Umar bukannya senang, malah nangis. Beliau mengatakan, tidak pernah satu negeri kehadiran harta benda sebesar ini kecuali pasti akan terjadi huru hara. Apa itu? Apa itu? Rebutan duit. Rebutan duit. Itu penyakitnya. Itu ternyata sudah diprediksi oleh khalifah sejak zaman dahulu. Wis kado-ado lah. Pesantren diisi cili, ngono ku biasa kok wakur, tapi nek wis kewedi ngono ku ono wis tukaran. Ya tukaran dadi ngene, tukaran dadi ngono, tukaran ini, tukaran itu, wis penyakitnya pesantren ketemu duit semacam itu. Makanya Umar tatkala kedatangan harta sebanyak itu, bisa dibayangkan negeri adidaya, semua hartanya diangkut ke Madinah. Ya emas, ya perak, ya ini, ya itu, termasuk pakaian mahkota kebesarannya Persia diangkut ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, setelah Umar komentar semacam itu, beliau kemudian mengatakan, panggil Suraka. Panggil Suraka. Suraka kan masih Islam. Kapan Suraka masih Islam? Kapan Suraka masih Islam? Fathu Makkah. Suraka masih Islam Fathu Makkah. Jauh setelah peristiwa hijrah. 8 tahun setelah peristiwa hijrah. Jadi Suraka masih Islam pada waktu Fathu Makkah. Jadi kemudian beliau panggil Suraka. Suraka dipanggil itu tekenan. Bisa dibayangkan, antum bisa bayangkan, Suraka itu tatkala peristiwa dengan Rasulullah SAW tadi, itu pimpinan negeri Mudlij, sudah menjadi ketua kabilah. Apa ana ketua kabilah secili? Ya wis gede, wis kuat. Ngono ya. 11 tahun sampai Rasulullah meninggal dunia. Lah wis tua tambah tua. 2 tahun zaman apa? Abu Bakar 13 tahun sampai beberapa tahun zaman Umar. Jadi Suraka wis tuwa ngono. Jadi semua rambutnya sudah putih, matanya sudah rabun. Sebagian riwayat sudah buta, sudah rabun lah, sambil tekenan melakukan itu. Wis tuwa gitu. Kemudian Umar, setelah berada di hadapan khalifah, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Suraka, ini pakaian Kisra yang dijanjikan oleh Rasulullah kepadamu. Ini pakaian Kisra yang dijanjikan oleh Rasulullah kepadamu." Rasulullah SAW mengatakan, wallahi, hampir aku mendustakan janjinya Rasulullah. Hampir aku setuju kok ingin arfi mati. Janjinya Rasulullah belum terwujud. Hampir aku mendustakan janjinya Rasulullah SAW. Tapi inilah yang terjadi. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Suraka meninggal dunia. Ternyata matinya pun hanya nunggu janjinya Rasulullah SAW. Jadi para ikhwatan azani Allah wa iyyakum, tatkala Rasulullah SAW berjanji kepada Khabbab bin al-Arat, itu nggak terpikir, bagaimana mungkin? Tatkala Rasulullah SAW berjanji di tengah memecahkan batu-batu Khandaq, itu pun tidak terbayangkan. Tatkala Rasulullah SAW berjanji kepada Suraka, itu pun
nggak terbayangkan. Tapi nggak berselang lama janji Rasulullah pun terwujud. Maka sekarang kita mengatakan janjinya Rasulullah SAW yang ada di hadapan mata kita ini, bahwasanya nanti akan muncul khilafah ala minhajin nubuwah, itu mungkin sekarang pun belum terbayangkan, tapi pasti akan datang. Tapi ini pasti akan datang. Karena hadis-hadis yang semacam ini amat sangat banyak sekali. Karena waktunya saja saya nggak memungkinkan untuk menjabarkannya. Tapi yang penting sekarang adalah apa yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan ya ikhwan adalah mempercepat datangnya janji itu. Yang kita lakukan adalah mempercepat datangnya janji Rasulullah SAW itu. Apa itu? Janji Rasulullah itu janji bersyarat. Syaratnya dalam Al-Quran. Intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agamanya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama kalian. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat An-Nur ayat 55, tatkala berjanji akan memberikan kemantapan dan kemenangan kepada kaum muslimin, Allah bersyarat, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablikum wa liyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji akan menjadikan mereka khalifah, memberikan mereka kemantapan, kedudukan, ketenangan, dan akan menggantikan rasa takut menjadi keamanan. Di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Tapi syaratnya mereka itu mau beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan diriku. Dan tidak menyekutukan diriku. Makanya bagaimana mungkin pertolongan Allah akan datang tatkala kesyirikan masih merajalela, tatkala nguri-nguri budaya syirik maksud saya semakin diagungkan. Bagaimana mungkin pertolongan Allah Subhanahu wa taala yakni itu akan datang tatkala kemaksiatan merajalela, padahal kesalahan, penyelewengan, melanggar sabda Rasulullah di buku Uhud dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman atas yakni kekalahan yakni mereka tersebut. Bagaimana mungkin itu akan terjadi? Maka tugas kita para ikhwan azani Allah wa iyyakum, apapun kita, sebagai apapun kita, percepat datangnya janji itu dengan tugas kita masing-masing. Sebagai pemimpin, kalau kita ditakdirkan oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanat sebagai seorang pemimpin, jalankan kepemimpinan itu untuk intan surullaha yang surkum, menolong agama Allah dengan kepemimpinan kita. Jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai orang yang diamanati punya ilmu sedikit atau banyak, tolonglah agama Allah dengan ilmu kita. Jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan oleh Allah, jika Allah mentakdirkan kita untuk menjadi orang awam, masyarakat kaum muslimin, pemimpin enggak, alim enggak, tokoh enggak, maka tolonglah agama Allah lewat diri kita masing-masing. Nik dagang sing jujur, nik tani sing jujur, didik keluarga yang baik. Jika masing-masing kita itu melakukan intan surullah yang surkum sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, akan muncullah pemimpin-pemimpin yang baik. Muncullah jadi para ulama-ulama yang baik. Muncullah para masyarakat yang baik masing-masing. Maka tatkala itu Allah melihat kita layak untuk ditolong. Pertolongan Allah itu janji yang pasti. Tapi janji Allah bersyarat. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyiapkan sebab-sebabnya. Yang penting bagi kita adalah bagaimana mendekatkan janji Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita, dan itu pasti sebentar lagi akan terwujud. Jangan malah kebalikannya ya ikhwan fillah azani Allah yakum, masing-masing nuntut masing-masing ya. Rakyat nuntut penguasanya, penguasa nuntut rakyatnya, murid nuntut gurunya, guru nuntut murid, ya akhirnya awake dhewe gak mlaku nuntut orang lain, dan itu yang terjadi.
Dadi rakyat itu kepingin dadi rakyat sing intan surullah yang surkum, tapi ngomongi dadi pemerintah seharusnya ngene lho, ngono ngomongi. Ini. Sing dadi rakyat, sing dadi pemerintah, ya gak blas, tapi nututi dadi rakyat ngene lho, ngono wae. Ini. Akhirnya yo saling tuntut, nek wis saling tuntut jadine dadine yo gak intan surullah yang surkume gak mlaku, wong saling tuntut to. Sampean pok ngono. Sitoke, lah sampean dhewe pok ngono. Gak karu-karuan lah. Kalau seandainya yang terjadi itu adalah masing-masing dari kita itu menjalankan firman Allah untuk menerapkan iman dan takwa pada diri kita masing-masing. Bukankah kaidah yang harus kita lakukan itu? Kaidah mana-mana ya, ikhwan, itu kan mulai dari diri kita. Ngono toh? Mulai dari diri kita sebagai apapun kita untuk menjalankan yang menyongsong janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti akan terjadi. Hanya kapane embuh. Hanya kapannya embuh. Oleh karena itu, sebagai ujung dari taklim kita pada waktu ini, sebagai apapun kita ya ikhwan, jalankan firman Allah, intan surullah yang surkum, dan sambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir shaf, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah kita semua penolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apapun kita, yang punya keahlian apapun kita gunakan untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang Allah lihat itu adalah kesungguhan kita dan hati kita, bukan hasil dari perbuatan kita. Ngerti ya, kawan? Yang Allah lihat itu kesungguhan kita dalam beramal dan hati kita dalam ikhlas, bukan hasil dari amal perbuatan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu adalah hati, keikhlasannya. Perbuatan itu hanya untuk Allah. Yang kedua, amal. Bagaimana kita itu bersikap, bagaimana kita itu berbuat, bagaimana kita itu berkiprah di dalam kapasitas kita, yakni masing-masing. Adapun hasil, serahkan hasil itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi para ikhwah, jika yang Allah lihat itu adalah hasil mesakni Nabi Nuh. Ini. Lah pokok mesakni Nabi Nuh. Lah piye? Ini Nabi Nuh itu jadi pelajaran ya ikhwan. Allah itu mengangkat Nabi Nuh menjadi ulul azmi, salah satu nabi terkemuka. Padahal kalau kita lihat dari hasil dalam kacamata orang sekarang, Nabi Nuh itu termasuk orang yang mungkin gak berhasil dalam kacamata orang sekarang. Lah piye ya ikhwan? 950 tahun oleh pengikut sak perahu. Ini sak kapal, Deng. Ini sak kapal. Oleh pengikut satu kapal. Kapal iku akeh binatange timbang wonge. Lah piye? Ono gajah, ono jerapah, ono macan, ono ngene, ono ngono. Nek perintahnya Allah kan semua binatang itu pasang-pasangan masukkan dan pengikutnya. Sebagian riwayat pengikutnya 80, sebagian riwayat pengikutnya 90. Enggak tahu lah, pokoknya di bawah 100. 950 tahun berarti 10 tahun oleh wong siji, 10 tahun oleh wong siji. Fa ya subhanallah. Lah kalau dipandang dari dakwah modern sekarang, dakwah 10 tahun oleh wong siji, 10 tahun oleh wong siji, 10 tahun oleh wong siji. Lah di umur mek suwida, lah oleh ini umur 6 iku nek procot bayi oleh iso dakwah, ngono to. Ini. Iso dakwah. Tapi kondisi semacam itulah yang malah dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau termasuk dalam kancah ulul azmi min ar-rusul. Nek kalau Allah itu lihat hasil, sing mesanit kan Hamzah. Lah piye durung ketok hasile wis mati. Sing mesane kan Mus'ab, durung ketok hasile wis mati. Sing mesane kan Ibnu Taimiyah, durung ketok hasile mati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau itu meninggal dunia di penjara. Tatkala beliau hidup, itu akeh musuhe timbang koncoe, ngono to. Dan gema membuminya Ibnu Taimiyah kan baru hari-hari ini. Kawan dan lawan itu kalau berhujah dengan kitab-kitabnya
Ibnu Taimiyah kan hari-hari ini, tapi di zaman beliau, yo di penjara, yo di fitnah, yo di ini, yo di itu, yo semacam itu. Jadi yang Allah lihat ke kita itu kiprah ya, kawan, kiprah dan kiprah. Jadi kemudian keikhlasan, hasil serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi jenengan adalah peletak batu pertamanya. Yani anak jenengan adalah peletak batu keduanya. Cucu jenengan adalah peletak batu ketiganya. Dan dakwah di tempat antum itu baru berhasil mungkin 100-200 tahun kemudian. Bisa jadi. Bisa jadi ya kawan. Bisa jadi. Sangat mungkin itu, amat sangat terjadi. Tapi yang penting yang Allah lihat adalah itu. Kita itu yang kita lakukan. Apapun sebagai kita, apapun kita, sebagai apapun kita, gunakan untuk berkiprah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyongsong janji Rasulullah SAW, "Tsumma takunul khilafah ala minhaj an-nubuwah." Kemudian setelah itu akan datang khilafah ala minhaj an-nubuwah. Wallahu alam. Ini bisa ana sampaikan bareng fitan azanillahu wa iyyakum. Ana enggak bisa membahas semuanya di waca dewi. Ya. Di waca dewi. Nanti itu karena ana ini mau pulang, hanya dipaksa-paksa karo panitia untuk ini kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ana kasih waktu kesempatan 15 menit untuk tanya jawab kalau ada. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari. Semoga ada barokah dan ada manfaatnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.